Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kali ini, Bu Alfi ingin menjelaskan mengenai sifat hantaran panas benda. Macam-macam benda berdasarkan sifat hantaran panas. Berdasarkan kemampuannya menghantarkan panas, benda dibedakan atas benda konduktor, benda konduktor panas dan benda isolator panas. Nah, di sini kalian bisa melihat beberapa macam benda. Mana saja kira-kira yang termasuk benda konduktor dan mana yang termasuk benda isolator. Nah, sekarang kita masuk ke pengertiannya. Untuk pengertian konduktor yaitu benda yang dapat menghantarkan panas. Ya, benda-benda yang dapat menghantarkan panas. Kalian bisa membayangkan ya, kira-kira benda apa saja yang dapat menghantarkan panas. Nah, itu termasuk benda konduktor. Sedangkan isolator adalah benda yang tidak dapat menghantarkan panas. Nah, coba kalian ingat-ingat kira-kira apa ya benda-benda yang termasuk dalam isolator. Nah, kita lihat. Nah, di sini ada konduktor. Ya, konduktor tadi benda yang dapat menghantarkan panas. Nah, biasanya benda tersebut terbuat dari bahan logam seperti aluminium, tembaga, besi, dan seng. Nah, di sini ada contoh alat-alatnya. Nah, di sini ada panci, setrika, dan sendok. Nah, ini termasuk alat yang terbuat dari logam. Biasanya kalau panci, apabila orang tua kalian misalnya memasak air atau sayur, ya, tadinya panci itu dingin. Setelah dia terkena sumber panas, yaitu api, lama-kelamaan benda tersebut atau panci tersebut akan menjadi panas. Begitu juga dengan setrika. Setrika tadinya ini kalau kita pegang terasa dingin. Saat kita colokkan ke sumber listrik, lama-kelamaan setrika tersebut akan menjadi panas. Begitu juga dengan sendok yang sudah kalian praktikkan pada saat hari Jumat yang lalu, yaitu untuk konduksi ya. Nah, di situ dalam praktek tersebut benda sendok ini kalian dekatkan oleh sumber panas yaitu api, lama-kelamaan ya, sendok tersebut akan menjadi panas. Nah, sendok termasuk dalam kebagian benda konduktor. Kemudian isolator. Nah, isolator ini adalah benda yang tidak dapat menghantarkan panas. Biasanya terbuat dari non-logam. Contohnya seperti kain, plastik, dan kayu. Nah, di sini ada centong ya, ada centong yang terbuat dari kayu. Nah, di sini centong tersebut tidak dapat menghantarkan panas, tapi apabila kita dekatkan dengan sumber panas, yang terjadi adalah centong tersebut akan terbakar. Begitu juga dengan sarung tangan yang terbuat dari kain. Ini apabila kita dekatkan dengan api, nah kainnya tersebut bukan panas, tapi malah terbakar. Begitu juga dengan toples yang terbuat dari plastik. Apabila kita dekatkan dengan api, nah toples tersebut akan menjadi meleleh. Ya, itu adalah benda-benda isolator yang tidak dapat menghantarkan panas. Nah, berikutnya akan dijelaskan oleh Pak Ajis. Selanjutnya kita akan masuk ke penggunaan bahan konduktor dan isolator yang kita temui di kehidupan sehari-hari yang juga mungkin kalian sering melihatnya di rumah. Nanti kira-kira apa saja yang
bahan atau benda yang terbuat dari konduktor atau bahan yang termasuk isolator itu apa saja. Nanti akan kita pelajari. Dari gambar tersebut ada 3 gambar, nanti akan kita telaah satu persatu yang mana yang termasuk bahan yang terbuat dari isolator dan konduktor. Yang pertama setrikaan, yang atas arah panah ke atas itu dinamakan bahan isolator. Yang arah panah ke bawah bahan konduktor. Jelas ya, yang bawah itu terbuat dari besi, yang atas terbuat dari plastik. Hantaran panasnya melalui besi yang terbuat dari konduktor pastinya, karena yang dapat menerima panas yaitu bahan konduktor. Isolator yang di atas untuk bisa juga dinamakan penyekat panas. Nah, tuh, penyekat panas yang terbuat dari bahan isolator. Tuh. Kemudian yang kedua, gambar yang kedua nih. Coba Pak Ajis mau, nah, Pak Ajis munculkan arah panahnya. Tutup panci, ada pegangan tutup panci itu supaya nggak panas. Itu terbuat dari bahan apa? Yes, betul, yaitu terbuat dari bahan isolator. Pasti kalian tahu kan, tutup panci itu yang bulat-bulat itu kan terbuat dari plastik. Nah, tutupnya itu lingkarannya itu terbuat dari besi. Kalau kita pegang tutupnya itu yang besi itu pasti akan terasa panas. Ya, tapi kalau kita kepegangan tutup pancinya pasti tidak akan terasa panas. Itulah yang dinamakan dengan penyekat panas. Harus terbuat dari isolator. Nah, yang kedua, nah pegangannya nih yang di kanan kirinya. Ini sama terbuat dari isolator, betul. Yang mana yang konduktornya? Ini terbuat dari bahan konduktor. Karena untuk apa? Pada saat menyalakan api, memasak air, atau kita lagi mau masak sayur, nah inilah yang disebut dengan bahan konduktor. Karena ini termasuk penghantar panas yang baik. Kemudian nih spatula. Pada saat kita memegang bagian itu, nah inilah penyekat panas. Ini biasanya ada yang terbuat dari kayu atau terbuat dari plastik ya. Yang ini terbuat dari kayu disebut dengan bahan, yes betul, isolator. Konduktornya yang bagian bawah. Nah, isolator ini penyekat panas. Kalau kita besi semua itu kadang panas semuanya. Kalau kita diamkan di air yang panas pasti lama-lama akan panas tangan kita kalau tidak ada bahan isolatornya atau penyekat panas. Nah, ini bahan konduktornya. Jelas ya. Selanjutnya, pemuaian benda akibat perubahan suhu. Nah, energi panas dapat mengubah benda. Ya, benda itu bisa dapat memuai juga, nanti juga bisa dapat menyusut. Apa sih itu memuai? Nanti akan kita pelajari setelah ini. Setelah slide selanjutnya akan kita tahu apa itu yang dinamakan memuai, apa yang dinamakan menyusut, gitu ya. Beberapa benda akan mengalami pemuaian. Loh, kenapa bisa? Nah, pemuaian panas adalah perubahan suatu benda yang dapat menjadi bertambah panjang. Yang pertama, bertambah lebar, bertambah luas, atau berubah volumenya karena terkena kalor atau panas. Lihat ya, misalnya kalau suatu benda kita panaskan, maka itu dapat bisa bertambah panjang, bertambah lebar, atau bertambah luas. Sesuatu benda yang kita panaskan, yang terkena panas, seperti itu. Nanti untuk lawan dari pemuaian ada penyusutan. Selanjutnya nanti akan dijelaskan oleh Pak Marwan. Baik anak-anak, Bapak akan melanjutkan penjelasan dari Bu Alfi dan Pak Ajis. Selanjutnya adalah apa itu proses penyusutan. Nah, penyusutan itu adalah proses atau perubahan suatu benda
yang menjadi berkurangnya panjang, lebar, luas karena adanya terkena suhu dingin. Sehingga pada penyusut ini berkurangnya pada panjang, lebar, volume, luas, dan sebagainya. Nah, berikut ada beberapa proses terjadinya pemuaian dan penyusutan pada suatu benda. Nah, contoh pemuaian dan penyusutan dalam kehidupan sehari-hari. Jika kita lihat pada gambar, pada saat pemasangan kaca jendela, ya. Nah, kaca jendela adalah salah satu bahan yang mengalami pemuaian dan penyusutan. Ukuran yang berubah pada kaca jendela ketika peristiwa terjadi, ya, adalah ukuran luasnya. Ya. Pada kondisi suhu yang dingin, kaca jendela akan menyusut. Hal ini disebabkan karena koefisien muai kaca lebih besar daripada koefisien muai kayu. Sementara itu, pada kondisi suhu panas, kaca akan memuai dan bertambahnya luas sehingga kaca jendela terlihat terpasang rapat. Nah, maka kalau pada saat panas terik, kaca jendela akan seperti rapat. Karena apa? Karena adanya pemuaian pada saat kusen kayunya tersebut. Nah, tujuannya adalah memberikan ruang pemuaian saat terkena panas. Selanjutnya, pada gambar terlihat pada saat pengisian angin dan ban mobil. Ya, jika kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, ketika kita memompa ban sepeda atau ban mobil, kita ditarik awalnya akan terasa ringan, Namun lama-kelamaan pompa yang ditekan menjadi semakin berat. Sebab ketika memompa ban, volume gas yang ada pada pompa akan mengecil. Nah, peristiwa ini disebut dengan pemuaian gas. Saat isotermal atau suhu yang dijaga tetap. Nah, jika ban motor atau ban mobil diisi udara terlalu banyak, maka ban akan mengeras dan menjadi tidak nyaman jika dikendarai. Dan selanjutnya, bisa juga ban akan meletus. Baik, selanjutnya pada saat pemasangan kabel listrik. Jika kita lihat pada gambar, kita tahu bahwa di daerah perkotaan itu pasti akan banyak kabel listrik. Tentu berbagai macam fungsinya. Kabel yang digunakan pada jaringan listrik panjangnya itu selalu dilebihkan. Sebab kabel listrik yang berasal dari bahan karet yang melapisi tembaga dapat mengalami peristiwa pemuaian dan penyusutan. Kabel listrik atau kabel telepon biasanya akan menampak mengencang pada pagi hari akibat penurunan suhu. Nah, jadi kalau mengencang maka itu terjadinya penurunan suhu. Nah, penurunan suhu inilah yang disebut dengan penyusutan. Sementara itu, pada siang hari kabel akan mengendur. Peristiwa ini disebut pemuaian akibat perubahan suhu dari dingin ke panas. Nah, tujuannya adalah agar kawat atau kabel tidak putus pada saat malam hari ketika mengalami penyusutan. Nah, baik anak-anak, itu saja yang dapat Bapak dan Ibu Guru sampaikan. Semoga kalian dapat menyimak dengan baik.
Ya, hari ini tidak ada penugasan. Silakan dipahami dan dicerna baik-baik. Dan tetap jaga kesehatan, protokol kesehatan tetap diperketat. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.